Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya berharap Anda dapat mengikuti video ini dengan sukacita dari awal hingga akhir. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang transformasi geometri. Baik, mari kita lihat tujuan pembelajarannya. Transformasi geometri bagian yang pertama, ini matematika wajib untuk kelas 11. Kompetensi dasar menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Baik, para siswa, ini penting dipelajari karena untuk masuk perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri, akan banyak keluar soal-soal tentang transformasi geometri tersebut. Nah, ini ada 4 bagian, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kita akan mulai membahas yang translasi. Jadi untuk video kali ini hanya khusus membahas translasi. Oke, kita lihat translasi. Pengertiannya, translasi atau pergeseran. Transformasi suatu titik atau sekumpulan titik atau bangun datar dengan jarak dan arah yang tetap. Baik, kita perhatikan ini ada segitiga ABC. Digeser, nah ini dia, menggesernya searah dan jaraknya sama. Menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Jadi dalam hal ini, AA aksen ini sama dan sejajar dengan CC aksen dan BB aksen. Jadi bayangkan ABC digeser sejauh ini. Nah, sekarang kita beralih ke koordinat. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Titik A digeser menjadi A aksen. Nah, perhatikan titik A 1,2. Digeser menjadi 6,6. Nah, berarti ada pergeseran. Nah, translasi ini dipandang dari datar dan tegak. Digeser ke kanan sejauh berapa, kemudian digeser ke atas sejauh berapa. Nah, kalau kita lihat ini 1 ke 6 itu jaraknya 5, kemudian 2 ke 6 jaraknya 4. Berarti transformasi yang menggeser A menjadi A aksen itu adalah 5, 4. Nah, ini notasinya. A12 digeser atau ditranslasi oleh 54 menjadi A aksen 6,6. Oke, bisa dipahami. Kemudian notasi translasi ini bisa bentuk kolom, bisa juga bentuk baris seperti 1,2 penulisannya ini menjadi 5,4. Supaya lebih jelas, mari kita lihat bentuk yang lain. Oke, sampai di sini saya berharap anak-anak mencoba sendiri translasinya. A menjadi aksen itu oleh berapa? Kalau pakai baris berapa koma berapa, kalau pakai kolom atas berapa, bawah berapa. Sehingga A ini bergeser menjadi aksen. B ke B aksen, C ke C aksen, D, nah D-nya di sini ke D aksen, E ke E aksen, F ke F aksen. Supaya banyak variasi, jadi ada sampai huruf F atau 6 soal. Ini skalanya udah dianggap benar aja sama. Satu kotak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti CA ini 8,1. Oke, supaya lebih jelas, mari kita bahas bersama saja. Kita buat dulu koordinat A, A aksen, dan yang lainnya. Nah, ini dia. A 8,1, A aksennya 4,5. B min 2,5, B aksennya min 8,3. Nah, ini dia. Kemudian C, kita lihat C ini min 9, min 1. C aksennya ini adalah min 3, min 4. Yang D
10, min 1. D aksennya 8, ini harusnya berapa? 8. Nah, ini ada kesalahan di sini. Harusnya ini 8, min 7. Oke, diperbaiki. Kemudian ada E 1, min 4. Ini dia. Kemudian E aksennya itu adalah 6, min 4. Nah, yang terakhir F min 10, min 3. Kemudian ini adalah B aksen min 10, min 6. Baik, kita jawab translasinya yang menggesernya. Nah, ini min 4,4. Jadi kalau memahami dari gambar, dari A ke aksen itu, kalau ke kiri jadi min 1, 2, 3, 4. Ke kiri min 4, ke atas 4. Sekarang kita lihat B, ke B aksen. Ke kiri 6 berarti min 6. Ke bawah 2 jadi min 2. Kemudian yang C, ke kanan sejauh 6, ke bawah 3 jadi 6, min 3. Yang D, kita lihat yang D, ke kiri min 3, ke kiri min 3, harusnya di sini ya. Kemudian ke bawah min 6. Nah, di sini dia, tepatnya harusnya di sini, di aksen ini. Ini ada ralatnya di sini. Kemudian yang E, kita lihat nih, dia hanya datar saja, jadi tidak berubah. Jadi ke kanan 5, terus nggak kemana-mana berarti 0. Kemudian yang terakhir, nah ini nggak ke kiri ke kanan berarti 0, tapi ke bawah sebanyak 3 satuan jadi min 3. Nah, jadi kalau kita lihat hubungannya, min 10 tambah 0, min 10, min 3 tambah min 3, min 6. Begitu juga yang lainnya. Baik, kita bikin rumusnya supaya mudah diterima dengan aljabar. Jadi tanpa gambar pun jadi sudah bisa. Nah, ini dia. Kalau titik A semula X, Y, ditranslasi mungkin bentuk kolom, AB, atau bentuk baris. Bayangannya itu adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, sekarang cobalah jawab dengan singkat. Isilah jawaban yang benar. A-nya 4, min 2. Yang mentranslasinya 5, min 4. Nah, bayangannya berapa? Yuk, tinggal dijumlahkan. Begitu juga ini nomor 2. Hasilnya ada, ditanyakan yang mentranslasikannya. Sebenarnya rumusnya hanya ini saja. Tinggal dimainkan aljabarnya ya. Kemudian semula belum diketahui, tapi yang mentranslasinya diketahui dan hasilnya diketahui. Kalau secara rumus gini, 4 tambah 5, 9, min 2, tambah min 4. Min 6 tambah berapa? Sama dengan 9. Kalau ini berapa? Tambah min 8 sama dengan 6. Baik, kita jawab bersama. Aksennya 9, min 6. Yang translasinya 15, min 6. Kemudian C-nya 14, negatif 1. Mudah ya translasi? Baik, mirip-mirip matriks. Kita lanjutkan bentuk soal yang lain. Tentukan persamaan bayangan garis 3X tambah 4Y kurang 12 sama dengan 0. Bila ditranslasikan oleh 23. Nah, supaya tidak terlalu abstrak, Bapak bikin konkret dulu. Bapak gambar nih. X-nya 0, Y-nya ini pindah ruas, 12 bagi 4, 3. Ini warna biru. Y-nya 0, 12 bagi 3, 4. Tarik garis. Ditranslasi 23, yang tadinya ini 4, 0. Ditranslasikan 23, ini menjadi 6,3 di sini. Kemudian ini bacanya 0,3. Ditranslasi 23 berarti ke kanan 2, ke atas 3. Nah, ini 3 tambah 3 jadi 6. Sekarang warna merah inilah hasil translasinya. Nah, kalau cara begini berarti sudah mudah. Bisa mencari persamaan garis melalui 2 titik yang menggunakan gradien. Kita bahas beberapa cara ya. M-nya adalah 6 kurang 3, yaitu selisih Y dan selisih X.
absis. 2 kurang 6 min 4. Jadi gradiennya negatif 3/4 atau 3 per min 4. Kemudian gunakan rumus Y min Y1. Nah, kebetulan yang dipilih yang ini berarti. Y min Y1 sama dengan M kali X rumus min X1, 6. Kemudian min 4 kali silang menjadi min 4Y tambah 12. 3-nya dibongkar juga. Dikalikan maksudnya. 3X kurang 18. Oke, sekarang kita buat bentuknya. Kita pindah ruas. Ini pindah semua ke kanan. Berarti 3X tambah 4Y min 30 sama dengan 0. Selesai saudara untuk jawaban teknik begini. Kemudian, ingat cara langsung mulai di 2 titik. Waktu kita membahasnya di program linear. Sana videonya sudah dijelaskan bagaimana cara langsung tanpa gradien. Kita ulangi lagi. Lihat cara langsungnya. 6 kurang 3. Nah ini ada kurung sebenarnya ya. Kemudian 6 kurang 3 itu dikurung dalam P/X. Jadi dibalik. Yang selisih Y-nya kali X. Sama seperti ini tadi sebenarnya. Ini ada Y. Oke. Nanti tukaran. Sekarang kita lihat. Dikurang ini rumus. Ini rumus. Selisih absisnya. 2 kurang 6. Kurung tutup Y. Sama dengannya ini sambil dihitung. 6 kurang 3 itu 3. Pilih sebuah titik. Mau 2,6 atau 6,3. Bebas. Nah, contoh ini diambil 2,6. Berarti 3 kali 2. Kemudian 2 kurang 6 kan min 4. Ada min jadi plus 4 kali 6. Dirapikan. Ini menjadi 3X tambah 4Y. Nah, ini dihitung. 6 tambah 24, 30. Pindah ruas ke kiri supaya memperlihatkan sama persis. Nah, ini sama. Kemudian ada juga cara dengan memahami 2 garis sejajar. Ingat 2 garis sejajar, pasti bentuk yang depan yang 2 ini, X dan Y ini tidak berubah karena sejajar. Sehingga cara ini dimanfaatkan. Kemudian 3X tambah 4Y, baru pilih sebuah titik di sini. Yang mana saja. Nah, kebetulan dipilih yang 6,3. 3 kali 6 tambah 4 kali 3, 30. Pindah ruas, sama persis. Nah, itu cara memahami dengan sketsa grafik. Jadi, diambil 2 buah titik perwakilan dari garis ini, ditranslasikan sehingga dapat 2 titik, baru berdasarkan 2 titik ini dicari persamaan garis yang baru. Nah, lumayan untuk menambah wawasan. Tapi ada cara kedua, mungkin lebih singkat. Oke, perhatikan cara kedua. Tentukan persamaan bayang garis tersebut sama soalnya. Cuma caranya cara kedua. Nah, pemahamannya demikian. Semua titik di sini digeser atau ditranslasi oleh 2,3. Nah, semua titik di sini diwakili oleh X, Y. Sehingga bayangannya jadi X tambah 2, Y tambah 3. Sehingga bentuknya, aljabarnya, X tambah 2 ini adalah X aksen. Tadinya X, begitu ditranslasi berarti ada yang baru. Nah, yang baru itu X aksen. Dari sini aljabar pindah ke kanan, jadi X-nya sama dengan X aksen min 2. Dengan cara yang sama, Y tambah 3 sama dengan Y aksen. Berarti Y-nya Y aksen kurang 3. Kemudian disubstitusikan. Keduanya ini substitusi ke soal aslinya ini. Gantilah X-nya dengan ini, X aksen min 2. Kemudian ganti Y menjadi Y aksen min 3. Kita lanjutkan. Oke, nah dari sini setelah diganti substitusi, dari sini ke bawah tanda aksennya sudah boleh hilang. Istilahnya dipercantik saja, dijalankan atau dicantikin. Seolah-olah ini kalau ilustrasinya ada jerawatnya nih, kita hilangin saja biar mulus. Oke, kita lepasin. Bongkar 3X kurang 6 tambah 4Y kurang 12 sama dengan 0. Dirapikan persis sama dengan yang tadi. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita belajar menjawab dengan 3 baris terakhir, mengasah otak. Jadi kalau ada soal begini, kita langsung ke sini boleh sekarang. Perhatikan ciri-cirinya. Kalau ini yang mentranslasikannya positif, koma positif, di sini jadi negatif. Si X-nya dan si Y-nya harus bersesuaian. X kurang 2, Y kurang 3. Berarti langsung ke sini juga udah boleh.
dengan memahami proses ini. Mari kita lihat soalnya. Tentukan bayangan garis tersebut bila ditranslasikan oleh min 2,5. Nah, sekarang kita mau belajar 3 baris terakhir ya. Langsung, ini berarti X tambah 2, ini persis sama, min 7, ini menjadi Y-nya Y min 5. 10 konstanta nggak berubah, tinggal merapikan. 5X min 7Y, bahkan dijadikan 2 baris nih. 5 kali 2, 10. Tambah 10, 20. Tambah 35, 55. Wah, mantap. Selesai. Oke. Kita coba lagi. Cuma ini hati-hati. Posisinya Bapak sengaja acak supaya kalian teliti dan terampil. 6Y kurang 4X min 12 sama dengan 0. Bila ditranslasikan oleh 3,4. Nah, ini positif ini negatif. Sehingga ada perubahan. Pasangannya, ini Y berarti harus di sini ngambilnya. Y tambah 4. Min 4X berarti ini. Nah, berarti udah aman, tidak terkecoh. Sekarang dirapikan. 6Y kurang 4X tambah 24 sama dengan 0. Oke, perhatikan nih. 6Y, X-nya dulu. Min 4X sudah, baru konstantanya. 24 tambah 12 tambah 12. 48. Oke, semua dibagi 2. Berarti 3Y kurang 2X tambah 24 sama dengan 0. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan contoh yang lain. Tentukan persamaan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat min 6X tambah 5 bila ditranslasi oleh 2, min 1. Ini juga ada 2 cara. Cara pertama, cari puncaknya. Ini rumus. Dihafalin waktu kalian kelas 10. Min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 5. Jadi puncaknya dapat. Min B per 2A berarti 3 langsung. Kemudian B kuadrat 36 kurang 4AC. Min 4 kali 1 kali 5 min 20. Per min 4A, A-nya tadi 1. Oke, dirapikan 3, min 4. Itu puncaknya. Kemudian ambil 1 titik lagi untuk mencari A-nya. Kemudian kalau X-nya ini 0, Y-nya 5. Jadi melalui titik 0,5. Nah, semua atau 2 titik ini ditranslasi oleh 2 min 1. Nah, yang tadi 3, min 4 oleh 2 min 1 menjadi 5, min 5. Yang tadi 0,5 oleh translasi 2 min 1 menjadi 2,4. Nah, ini bahan kita untuk menjawab bayangannya. Nah, padahal kalau ada puncak parabola, rumusnya sudah ada. Y sama dengan A, ini rumus. Kurung X dikurang absisnya nih, 5 kurung kuadrat. Nah, ini tulis persis, min 5. Tinggal mencari A-nya, gunakan data 2,4. Kemudian ganti X-nya 2, Y-nya 4. A, 2 kurang 5, min 3 dikuadratkan 9. Kemudian ini pindah ruas, 9 bagi 9, 1. Jadi A-nya 1. Kemudian 1 ini masuk ke sini, substitusi. Dirapikan. Kebetulan 1 bongkar saja. X kuadrat, putar, 2 kali X kali min 5, min 10X. 5 kuadrat, 25 kurang 5, 20. Nah, ini selesai dia. Kita bahas contoh yang lain. Tentukan persamaan bayangan parabola. Nah, ini koefisien X kuadratnya 3. Bila ditranslasi oleh min 2,3. Dengan cara yang sama, puncaknya langsung min B per 2A. Berarti min 4 per 6. B kuadrat 16 kurang 4AC. 72 per min 4A. Oke, dikecilkan min 2 per 3, 14 per 3. Ini sama-sama dibagi min 4. Oke, berarti ada titik 0,6. X-nya 0, Y-nya 6, ini paling mudah. X-nya 0, Y-nya 6. Ditranslasi. Si puncak baru jadi dapat. Ini puncak yang lama oleh min 2, 3. Ini kalau ditambah min 2, ini jadikan per 3. Min 6 per 3 ditambah min 2, min 8 per 3.
3 jadikan per 3 itu 9. Tambah 14, 23 per 3. Kemudian yang 0,6 berubah menjadi min 2,9. Gunakan rumus yang sama, yang ini tadi. Y sama dengan A kali X tambah 8 per 3. Gara-gara ini min. Sebenarnya rumusnya kan min. Absis dari puncak. Jadi plus. Kuadrat rumus. Ini tulis persis tambah. Kemudian cara menemukan A-nya gunakan 0, salah. Min 2,9. 9 sama dengan min 2 masuk. Nah, waktu masuk min 2, jadikan per 3. Min 6 per 3. 8 kurang 6. Min 2 per 3 dikuadratkan. Oke, ini tulis ulang. Kemudian ini pindah ruas. Waktu pindah ruas, 9 itu 27 per 3. Kurangi 23, 4 per 3. Oke, 4-nya coret, ketemulah A-nya 3. Kemudian 3 masuk ke sini atau substitusi. Dan dirapikan. Sambil kita bongkar ini. X kuadrat 2 kali depan kali belakang. 16 per 3X tambah 64 per 9 tambah 23 per 3. Bongkar. 3X kuadrat tambah 16X. Yuk berhitung. Ini dikalikan 64 per 9 itu ditrik 3-nya. Jadi 64 per 3. Ditambah 23 berarti 87 per 3. Pas 29. Selesai. Nah, di sini dari 2 contoh untuk parabola ketahuan rahasianya. Ternyata parabola semula dengan parabola hasil translasi koefisien X kuadratnya nggak berubah. 1, 1. 3, 3. Hanya berubah puncaknya saja, bergeser. Oleh karena itu, sudah bisa disimpulkan, berarti setelah ketemu puncak yang baru, bisa langsung masuk rumus persamaan parabola dengan harga A yang sama dengan soal semula. Jadi waktu ketemu misalkan di sini puncaknya, langsung ambil aja A-nya 3. Nah, langsung ke sini berarti. Dengan demikian ini juga sama. Waktu ketemu puncaknya, ini langsung A-nya 1. Wah, selesai juga. Tapi kalian pasti menyenangi juga cara substitusi. Tentukan persamaan parabola yang ditranslasi. Nah, ini cara kedua tadi. Semua titik di parabola yang pertama ditranslasi oleh 2-1 menjadi ini. Kemudian teknik substitusi. X tambah 2 sama dengan X aksen, berarti X-nya ini pindah ruas. Oke, dapat. Y-1 sama dengan Y aksen, berarti Y-nya Y aksen tambah 1. Oke, dua-duanya substitusi ke soal semula. Oke, ganti Y-nya menjadi Y aksen tambah 1 sudah. Kemudian X-nya ganti menjadi X aksen min 2 kuadrat kurang 6 sama X-nya ganti X aksen min 2 tambah 5. Nah, dari sini ke bawah dirapikan dan aksennya boleh hilang. Kita langsung bongkar. X kuadrat kurang 4X tambah 4. Min 6X tambah 12 tambah 5. Nah, ini datang plus 1 menjadi min 1. Rapikan. X kuadrat ini min 10X. 4 tambah 12, 16 tambah 5, 21 kurang 1, 20. Sama, selesai. Begitu juga yang tadi, yang contoh kedua. Oke, dipercepat. Jadi, X aksennya itu X tambah 2. X sama dengan X aksen tambah 2. Y sama dengan Y aksen min 3. Substitusi ke sini. Oke, dimasukin langsung. Y aksen min 3 sama dengan 3 kali X aksen tambah 2 kuadrat tambah 4 kali X aksen tambah 2 tambah 6. Dirapikan. Ini dibongkar. X kuadrat 2 kali X kali 2, 4X tambah 4. 4X tambah 8 tambah 6. Nah, ini min 3 jadi plus 3. Bongkar dan rapikan. 3X kuadrat. 12X tambah 4X, 16X. 3 kali 4, 12 tambah 8, 20 tambah 9. Mantap, saudara. Baik, kita lanjutkan. Tentukan persamaan bayangan lingkaran. Nah, ini persamaan lingkarannya.
bila ditranslasi oleh 31. Nah, ingat kalau ada bentuk begini, lingkaran ini pusatnya 4,-3. Kemudian jari-jarinya ini 5. Ini sebenarnya R kuadrat dari bentuk baku. Jadi bayangkan sebuah lingkaran kalau digeser, lingkarannya nggak berubah besarnya. Cuma pusatnya bergeser, jadi berubah. Oke, tadinya 4,-3 menjadi 7,-2. Setelah ketemu pusat yang baru, tinggal substitusi, tinggal buat persamaan lingkaran. Yang pusatnya 7,-2 bentuk baku. X min rumus 7 dari soal ini, jawaban ini. Kurung kuadrat tambah Y min, nah ini ada min jadi plus. Kuadrat ditambah 5 kuadrat nggak berubah setelah digeser. Selesai. Nah, tapi boleh juga dengan cara substitusi. Semua titik pada lingkaran ini, namanya X, Y, digeser oleh 31 menjadi ini. Kemudian dibuat bentuk substitusinya, jadi X-nya itu nanti adalah X aksen min 3. Y-nya Y aksen min 1 dari proses ini. Kemudian ini disubstitusi ke persamaan lingkaran yang lama. X aksen min 3 min 4, langsung min 7. Udah, aksennya langsung hilang. Kemudian Y aksen min 1 tambah 3 jadi Y tambah 2. Selesai juga, sama persis tuh. Nah, tinggal pilih mana yang kalian suka. Yang penting memahami berbagai cara ini, tapi satu cara yang kalian suka pakai aja. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Oke, ini ada latihan untuk saudara. Diketahui segitiga ABC. A-nya itu sudah diketahui, ditransaksikan oleh 31, tentukan bayangan, koordinat segitiga ABC, dan seterusnya. Hanya 2 nomor, cuma ada beranak AB, A, B, C, D. Oke saudara, kita lanjutkan. Oh, sudah berakhir bahannya. Hanya ini ada himbauan, ajakan dari saya untuk mengunjungi channel saya Frans Samosir. Di sana ada permainan matematika, ada menebak suatu bilangan. Kalau kalian lihat videonya, kalian bisa bermain sama adik, ponakan, siapa saja. Kalian bisa dianggap seorang pesulap. Karena dengan teknik matematika kalian dapat menebak bilangan yang dia pikirkan. Kemudian ada bujur sangkar ajaib. Wah, ini mantap sekali nih. Bujur sangkar ajaib yang bujur sangkarnya berbentuk bilangan ganjil. 3, 5, 7 kali 7, 9 kali 9. Dan bujur sangkar ajaib adalah jumlah baris dan kolom maupun diagonalnya semua sama jumlahnya. Dengan gerakan, tidak perlu menghafalkan. Jadi kalian cukup lihat gerakan video itu, kalian bisa memainkannya. Sangat menarik itu. Kemudian ada deret Fibonacci, kalian dapat menjumlahkan 10 baris bilangan dengan cepat. Kalah kalkulator, percaya deret Fibonacci. Bapak udah bikin videonya. Kemudian ada lagi lingkaran besar dan kecil. Nah, ini sebagai kuis lah, kuis matematika. Kemudian ada langkah kuda. Wah, ini antik. Mengisi langkah kuda ini dengan 24 angka. Dengan langkah kuda bisa teratur, terisi semua 24 petak. Kemudian ada bentuk Z, lumayan seperti kuis juga. Kemudian permainan kartu remi. Ini juga bisa kalian seperti bermain dengan adik-adiknya atau ponakannya. Mereka pasti kagum kalau kalian bisa menguasai permainan. Tapi ini kalian harus belajar dulu menebaknya. Sehingga ada dialog di sini atau komen bagi yang ingin tahu rahasianya bisa menghubungi Frans Samosir. Kemudian video pembelajaran, ya mestinya di sana banyak video pembelajaran. Oke, dan lain-lain. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Sampai jumpa.